Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang mengelola iklim belajar di kelas. Namun sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Dita Kusnulianingsi dengan NIM E1E2 18039 dari kelas 6B sore. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, alangkah lebih baiknya jika kita mengenal terlebih dahulu apa sih pengertian iklim kelas. Jadi, iklim kelas merupakan suasana yang ditandai oleh adanya pola interaksi tertentu atau komunikasi antara guru ke siswa, siswa ke guru, dan siswa ke siswa. Nah, suatu proses pembelajaran di sekolah yang penting itu bukan hanya materi yang diajarkan ataupun siapa yang mengajarkan, melainkan bagaimana materi tersebut diajarkan. Terus bagaimana juga guru menciptakan iklim kelas dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, berhasil tidaknya suatu interaksi proses pembelajaran dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor dari guru sendiri, siswa, fasilitas penunjang, maupun suasana proses interaksi pembelajaran tersebut. Selanjutnya, menciptakan iklim yang menyenangkan dalam kelas. Nah, banyak sekali faktor yang perlu diperhatikan dalam menciptakan iklim kelas yang berkualitas dan kondusif guna untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Faktor yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran berorientasi pada bagaimana siswa belajar atau mengandung pengertian bahwa proses pembelajaran hendaknya diarahkan pada siswa yang aktif mengkonstruksi atau membangun sendiri pengetahuannya. Dengan demikian, proses pembelajaran yang dilaksanakan hendaknya berusaha memberi peluang terjadinya proses aktif siswa dalam mengkonstruksi atau membangun sendiri pengetahuannya. Guru itu hanya bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan dinamisator dalam pembelajaran. Lalu faktor yang kedua, adanya penghargaan guru terhadap partisipasi aktif siswa dalam proses kegiatan pembelajaran itu akan mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapatnya dan berani juga mengkritisi materi pembelajaran yang sedang dibahas. Dengan demikian, siswa akan terbiasa untuk berpikir kritis, kreatif, dan terlatih untuk mengemukakan pendapatnya tanpa adanya perasaan minder atau rendah diri. Lalu, faktor ketiga yaitu guru hendaknya bersikap demokratis dalam memanage kegiatan pembelajaran. Karena kepemimpinan guru yang demokratis dalam mengelola proses pembelajaran akan dapat menjadikan siswa merasa nyaman untuk dapat belajar semaksimal mungkin. Settingan demokrasi merupakan pemberian kesempatan seluas-luasnya pada siswa untuk belajar, yaitu bahwa sekolah menjadi tempat yang nyaman bagi siswa untuk semaksimal mungkin mereka belajar. Faktor keempat yaitu setiap permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran hendaknya dibahas secara dialogis. Hal ini karena proses dialogis dalam interaksi pembelajaran lebih mendudukan siswa sebagai subjek didik yang mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dalam setiap interaksi pembelajaran. Proses dialogis juga akan mampu mengembangkan pemikiran kritis siswa dalam membahas dan menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran. Faktor yang kelima yaitu lingkungan kelas sebaiknya disetting sedemikian rupa sehingga memotivasi belajar siswa dan mendorong terjadinya proses pembelajaran. Pengaturan lingkungan kelas ini jika diperhatikan akan mampu mendukung terciptanya iklim pembelajaran yang kondusif dan berkualitas. Pengaturan ruangan secara tepat dapat menciptakan suasana yang wajar, tanpa tekanan, dan menggairahkan siswa untuk belajar secara efektif. Nah, pengaturan itu hendaknya memungkinkan siswa duduk berkelompok dan memudahkan guru secara leluasa membimbing dan membantu siswa dalam belajar. Lalu, faktor yang terakhir yaitu menyediakan berbagai jenis sumber belajar atau informasi yang berkaitan dengan berbagai sumber belajar yang dapat diakses atau dipelajari. Hal ini mengandung pengertian bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar dalam proses pembelajaran. Siswa dapat belajar dalam ruang perpustakaan, dalam ruang sumber belajar yang khusus atau bahkan di luar sekolah, bila ia mempelajari lingkungan yang berhubungan dengan tugas atau masalah tertentu. Oke, selanjutnya yaitu mengajarkan peraturan-peraturan dalam prosedur dalam ruang kelas.
Nah, memberikan dan mengajarkan peraturan kepada peserta didik ini sangatlah penting karena hal ini dapat membentuk karakter siswa untuk lebih disiplin. Nah, berikut ini merupakan 4 peraturan umum yang meliputi perilaku di ruang kelas. Tentunya peraturan-peraturan yang akan saya sebutkan ini secara umum, karena peraturan-peraturan bisa disepakati oleh guru dan siswa berdasarkan lingkungan atau keadaan ruang kelas dan keadaan yang disesuaikan dengan peserta didik. Baik, peraturan yang pertama yaitu hormati dan bersikap sopan kepada semua orang. Nah, peraturan ini itu bersifat umum. Jadi guru harus memberikan teladan dan penjelasan yang memadai sehingga baik guru maupun siswa memahami dengan jelas, dan guru harus mendefinisikan apa itu sopan. Dan guru juga dapat memperluas penjelasannya seperti sopan itu meliputi larangan siswa agar tidak berkelahi atau mengejek temannya. Nah, guru juga tidak harus menekankan pada siswa saja, tapi juga pada dirinya karena guru adalah cerminan bagi para siswa. Peraturan yang kedua yaitu mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Jadi peraturan ini menekankan pentingnya tugas-tugas di sekolah, bergegas pada permulaan jam pelajaran, perpindahan ke tugas individual, lalu bersiap-siap menekankan memiliki material serta sikap mental yang tepat agar berhasil dalam tugas-tugas di sekolah. Lalu peraturan yang ketiga, simaklah dengan seksama sementara siswa lain sedang berbicara. Maksudnya itu, peraturan ini akan mencegah gangguan mata pelajaran lainnya. Guru dapat menggunakan diskusi mengenai peraturan ini untuk mengajarkan siswa bagaimana berkomentar atau mengajukan pertanyaan, misalnya mengangkat tangan dan menunggu hingga ditunjuk. Lalu peraturan yang keempat yaitu mematuhi seluruh peraturan sekolah. Nah, peraturan ini memberikan kesempatan guru dalam membahas peraturan sekolah yang berkaitan dengan pengawasan guru terhadap siswa di luar ruangan kelas. Misalnya seperti di taman bermain atau di kantin. Peraturan-peraturan yang tadi sudah saya sebutkan itu atau yang serupa sering ditemukan di ruang kelas yang dikelola dengan baik. Walaupun peraturan tersebut sebaiknya tidak dianggap sebagai daftar yang mutlak, mungkin guru memutuskan membuat peraturan lain seperti peraturan yang melarang perilaku spesifik atau kalimat yang berbeda. Selanjutnya yaitu prosedur manajemen kelas. Jadi selain peraturan ada juga prosedur yang harus diperhatikan di dalam kelas. Nah, prosedur manajemen kelas itu dibagi menjadi 2, yaitu prosedur preventif, merupakan inisiatif guru dan wali kelas untuk menciptakan kondisi yang baru dari reaksi biasa menjadi reaksi edukatif dengan senantiasa membangkitkan motivasi belajar siswa. Nah, guru dapat menggunakan kemampuannya dengan cara berikut. Yang pertama yaitu menunjukkan sikap tanggap. Dalam tugas mengajarnya, guru harus terlibat secara fisik maupun mental, dalam arti guru selalu memiliki waktu untuk semua perilaku peserta didik. Lalu, membagi perhatian. Jadi, guru harus mampu membagi perhatian kepada semua peserta didik. Nah, perhatiannya ini bisa bersifat verbal maupun visual. Lalu juga ada memusatkan perhatian kelompok. Jadi, mempertahankan dan meningkatkan keterlibatan peserta didik dengan cara memusatkan kelompok pada tugas-tugasnya dari waktu ke waktu. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara melatih tanggung jawab peserta didik terhadap tugasnya. Lalu memberi petunjuk yang jelas. Jadi petunjuk ini dapat dilakukan untuk materi yang disampaikan, tugas yang diberikan, dan perilaku peserta didik. Lalu ada menegur. Jadi guru itu boleh menegur peserta didik bila menunjukkan perilaku yang menyimpang dan mengganggu. Selanjutnya ada memberi penguatan perilaku peserta didik yang positif agar menjadi contoh kepada peserta didik lainnya. Selanjutnya, prosedur manajemen kelas yang kedua yaitu manajemen kelas dimensi penyembuhan atau kuratif. Nah, prosedur manajemen dimensi kuratif itu adalah langkah atau tindakan penyembuhan terhadap tingkah laku menyimpang yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Prosedur kuratif merupakan inisiatif dari guru dan wali kelas untuk mengatasi perbuatan siswa yang menyimpang atau negatif dan membimbing agar perbuatan negatif tersebut tidak terulang.
Lalu ada langkah-langkah dalam prosedur manajemen kelas dimensi kuratif ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah siswa. Jadi guru mengidentifikasi jenis penyimpangan dan latar belakang terjadinya penyimpangan tersebut. Lalu yang kedua yaitu menganalisis masalah. Jadi guru menganalisis dan menyimpulkan latar belakang masalah tersebut untuk selanjutnya menentukan alternatif penyelesaiannya. Lalu langkah yang ketiga, menentukan alternatif pemecahan masalah yang paling tepat. Dan yang terakhir, mendapatkan feedback. Baik, kita ke materi selanjutnya, yaitu merencanakan langkah-langkah awal yang baik di dalam kelas. Nah, langkah awal yang dapat dilakukan oleh guru itu bisa seperti pada saat memasuki kelas, guru menyapa peserta didik dengan ramah dan penuh semangat. Lalu guru menanyakan keadaan siswa, apakah ada siswa yang sakit atau tidak masuk. Lalu guru menanyakan apakah ada masalah di dalam kelas. Nah, jika ada masalah di dalam kelas, guru harus cepat menyelesaikan masalah tersebut. Guru tidak boleh menunda-nunda untuk menyelesaikan masalah tersebut agar cepat terselesaikan. Nah, yang tadi saya jelaskan itu hanya contoh kecilnya saja. Ada juga beberapa langkah awal yang harus dilakukan guru sebelum mengajar dalam kelas. Yang pertama yaitu guru harus mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut dengan RPP itu adalah suatu rencana atau rancangan pembelajaran yang dibuat oleh seorang pengajar, yaitu seorang guru, untuk menggambarkan langkah-langkah yang akan dipergunakan dalam proses belajar mengajar. Manfaat dari rencana pembelajaran ini yaitu dijadikan sebagai pedoman bagi seorang guru yang akan memberikan pelajaran supaya lebih sistematis dan terencana, guna untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan maksimal. Dengan perencanaan pembelajaran juga, belajar jadwal siswa dan guru akan terarah dengan lebih baik. Selanjutnya, guru harus mempersiapkan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini harus dipersiapkan oleh guru untuk menarik perhatian siswa. Guru merangsang kognitif, efektif, dan psikomotor dari siswa tersebut. Nah, dengan menggunakan media dalam pembelajaran, hal ini bisa menambah minat belajar siswa, sehingga lebih semangat dan lebih aktif untuk mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Selanjutnya, mempersiapkan dan mempelajari materi pelajaran sebelum mengajar. Sangat penting bagi guru untuk memahami dan menguasai materi pembelajaran yang akan diajarkan agar mampu mengajar secara maksimal. Selain itu juga, dengan menguasai materi pembelajaran, guru juga akan merasa confident atau nyaman dalam mengajar, sehingga bisa menaikkan rasa percaya diri seorang guru. Nah, selain itu juga guru itu harus mempersiapkan atau menentukan pendekatan, model, metode, strategi dalam mengajar. Nah, sebelum seorang guru mengajar itu harus menentukan terlebih dahulu pendekatan, model, metode, dan strategi yang tepat untuk diterapkan saat mengajar. Dengan pendekatan model, metode, dan strategi yang tepat, maka peluang akan tercapai tujuan pembelajaran akan semakin besar. Nah, selain itu, dengan menggunakan pendekatan model, metode, dan strategi yang biasanya memiliki keunikan, jadi bisa memunculkan motivasi dan minat belajar siswa, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih meriah dan juga antusias. Selanjutnya yaitu memahami karakter siswa. Jadi sebelum melaksanakan proses belajar mengajar, salah satu hal yang cukup penting itu adalah sebaiknya pengajar harus mampu memahami karakter siswa atau anak didiknya. Untuk mengenal dan memahami karakter peserta didik bisa dilakukan dengan pendekatan personal, mewawancarainya dan bertanya hal-hal pribadi, serta memberikan solusi ketika ada masalah pribadinya. Itu tadi penjelasan tentang materi mengelola iklim belajar dalam kelas. Semoga materi dan penjelasan yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.